Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suwaibatul Aslamiyah. Di video kali ini kita akan membahas seputar bimbingan dan konseling. Pernahkah kalian bertanya-tanya seberapa pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah dasar? Dan bagaimana sebenarnya karakteristik anak usia sekolah dasar yang harus kita pahami sebagai calon guru? Di video kali ini kita akan membahas topik yang super penting, yaitu peran bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Kenapa sih anak sekolah dasar perlu bimbingan konseling? Apa peran guru dalam membentuk karakter mereka sejak dini? Dan bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa ikut andil di dalamnya? Yuk kita bahas bersama-sama berdasarkan hasil wawancara nyata di lapangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Baik, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang urgensi bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Urgensi bimbingan dan konseling di sekolah dasar ini sangat penting karena pada tahap inilah anak mulai membentuk kepribadian dan karakter mereka. Sebagai calon guru, kita perlu memahami bimbingan dan konseling agar bisa membantu siswa menghadapi berbagai masalah, baik secara pribadi, sosial, maupun belajar. Bimbingan dan konseling bukan hanya untuk siswa yang bermasalah saja, tetapi juga untuk membantu semua siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi mereka. Ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan karakter siswa agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Contohnya, jika siswa yang pemalu dan sulit bergaul, guru bisa menggunakan pendekatan konseling untuk membantu siswa tersebut membangun rasa percaya diri. Misalnya dengan memberi kesempatan tampil di depan kelas secara bertahap dan memujinya ketika berani mencoba. Ini membantu anak tumbuh jadi pribadi yang lebih percaya diri dan mampu bersosialisasi, yang merupakan bagian dari perbentukan karakter. Jadi, memahami bimbingan dan konseling di sekolah dasar ini sangat penting bagi calon guru, karena kita tidak hanya mengajarkan pelajaran, tapi juga membentuk karakter dan masa depan anak-anak, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai karakteristik anak usia sekolah dasar. Nah, anak usia sekolah dasar yang berusia 6 hingga 12 tahun memiliki beberapa karakteristik khas yang penting dipahami oleh calon guru agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan menyenangkan. Yang pertama, anak-anak pada usia ini sangat aktif dan suka bermain. Mereka senang bergerak, menjelajah, dan terlibat dalam berbagai aktivitas fisik lainnya, baik di dalam maupun di luar kelas. Misalnya, mereka suka bermain lompat tali, terus kejar-kejaran atau permainan tradisional bersama teman-teman mereka. Nah, aktivitas seperti ini juga membantu perkembangan motorik mereka. Kedua, mereka mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kritis. Anak-anak usia sekolah dasar sudah bisa memahami konsep yang lebih kompleks dibandingkan saat mereka di usia taman kanak-kanak. Contohnya dalam pelajaran matematika, mereka mulai mampu memahami operasi penjumlahan dan pengurangan dengan angka besar, atau dalam pelajaran bahasa mereka dapat mengikuti alur cerita yang lebih rumit dan menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan. Dan yang ketiga, anak-anak sekolah dasar sangat sosial dan mulai belajar membangun hubungan dengan teman sebayanya. Mereka belajar bekerja sama, berbagi, dan menghargai pendapat orang lain. Misalnya saat mereka mengerjakan tugas kelompok. Nah, mereka mulai belajar bagaimana sih membagi tugas dan berdiskusi secara adil. Keempat, mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan banyak bertanya. Pertanyaan seperti mengapa langit berwarna biru atau bagaimana mobil bisa berjalan ini sering muncul, menunjukkan bahwa mereka sedang aktif mengeksplorasi dunia di sekitar mereka. Hal ini bisa dimanfaatkan guru untuk menumbuhkan semangat belajar dengan pendekatan yang kontekstual dan menarik. Yang kelima, secara emosional, mereka masih belajar mengelola perasaan. Mereka bisa cepat senang, sedih, juga bisa cepat marah. Oleh karena itu, guru harus sabar,
peka dan mampu mendampingi mereka dalam memahami dan mengendalikan emosi. Memahami berbagai karakteristik ini sangat penting bagi guru agar dapat menyesuaikan metode pembelajaran, pendekatan, dan cara berkomunikasi dengan anak. Dengan begitu, guru tidak hanya membantu siswa berkembang dalam bidang akademik, tetapi juga dalam hal sosial, emosional, dan moral. Pada pembahasan ketiga, yaitu yang berisi wawancara. Di sini saya mewawancarai Ibu Caca dan sekaligus orang tua dari Raisya Ramadhani. Yuk simak video wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swaibatul Aslamiyah. Di sini saya akan mewawancarai tentang bimbingan konseling problematika siswa usia sekolah dasar. Dengan narasumber, kita boleh berkenalan lagi. Ya, nama saya Ibu Caca. Oke, dimulai aja. Bisa nggak Ibu ceritakan sedikit aja tentang anak Ibu, dari nama, usia, kelas, kepribadian secara umum itu bagaimana? Nama anak saya Raisya Ramadhani, kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Ya, kelas 4 SD. Usia? Usianya 9 tahun. Bisa nggak ceritain sedikit kepribadiannya itu? Anaknya kalau di sekolah itu apa sih namanya, aktif ya. Kalau disuruh sama guru, seumpamanya beresin buku gitu ya, guru minta tolong, itu dia anaknya aktif, pasti dia mau gitu. Terus apa sih, kalau ada soal-soal yang dia nggak ngerti, pasti dia yang maju ke depan gitu nanya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, apakah anak Ibu ini pernah mengalami kesulitan atau masalah selama di sekolah? Bisa diceritakan sedikit? Kesulitan dalam belajar gitu maksudnya? Paling kalau itu sedikit sih, kayak umpamanya pelajaran matematika itu paling dia nggak ngerti itu. Oh iya. Oke, bagaimana sih reaksi Ibu ini ketika menghadapi anaknya itu menghadapi masalah tersebut? Apakah Raisa ini cenderung terbuka atau memendamnya sendiri? Dia terbuka anaknya, jadi kalau seumpamanya dia ada pelajaran yang susah nih atau gimana, pasti tuh malamnya dia udah minta ajarin dulu buat besoknya supaya dia bisa ngerjain. Kalau misalkan kayak masalah sama teman-temannya atau? Kalau masalah sama temen-temennya sih nggak ada ya. Ya ada, alhamdulillah. Oke, selanjutnya itu apa yang Ibu lakukan saat Ibu ini mengetahui anaknya itu dalam sedang mengalami masalah? Apa ya, palingnya kita tuh kasih kayak solusi gitu ya, kayak seumpamanya kita jelasin ini gitu, kayak apa, kayak gimana ya, seumpamanya nggak ngerti gitu mah, ini gimana sih gitu ya caranya, pelajaran yang susah gitu ya atau apa, paling saya jelasin. Jadi misalnya kalau dijelasin itu pelan-pelan Ya. kalau kita jelasin seumpamanya dia nggak bisa, nggak masuk di otak, kita pelan-pelan ngajerinnya gitu. Oke, selanjutnya itu menurut Ibu apa yang menjadi penyebab utamanya ini dalam masalah sekolah, misalnya dari entah itu pergaulannya, entah itu dari keluarga atau dari teman-temannya, gurunya, Masalah gimana nih maksudnya? kayak misalnya anak Ibu ini pernah cerita ke Ibu, Mama, saya tadi di sekolah masalah ini, masalah. Iya, pernah cerita kayak gitu sih. Emang dia selalu cerita kalau seumpamanya di sekolah, apa ya, kayak ini kayak gitu, dia suka cerita gitu kalau pulang sekolah mah. Jadi pengalaman dia di sekolah gitu ya, maksudnya hari ini gitu ya, di sekolah seumpamanya ada yang mana si Alifa nih begini-begini gitu atau apa, itu selalu cerita sih saya. Jadi bagaimana kalau misalkan cerita tentang guru-gurunya atau yang paling berkesan tuh apa? Gurunya kayak gurunya gitu, apa, perhatian gitu sama dia gitu. Soalnya apa, karena dia anaknya aktif gitu ya, mau disuruh gitu anaknya nurut gitu kan. Jadinya apa ya, guru juga sama dia kayak ini gitu, deket ya. Oke, selanjutnya
Kalau misalkan anak ibu ini sedang mengalami masalah, biasanya dia kayak gestur wajahnya tuh kayak cemburu, pulang ke rumah atau nangis seperti itu. Iya. Pernah. Ya pengen kayak gitu, kalau seumpamanya ada sesuatu yang dia nggak suka gitu ya, Iya. masalah atau apa sebetulnya, paling ya dia bukannya langsung, bukannya diem gitu kan, dia cemburu gitu kan, nggak langsung cerita sih. Selanjutnya, apa ibu pernah menghubungi pihak sekolah itu pernah menghubungi ibu terkait dengan perilaku si Raisa ini, tentang perkembangannya, terus bagaimana tanggapan ibu? Pernah tidak dihubungi atau berdiskusi tentang dirinya? Kalau bisa si Raisa ini perilakunya bagus, Oh itu kan kayak lagi ngambil rapot ya. di raport ya. Paling kalau lagi ngambil rapot di kayak gitu sih, kasih tau kayak gitu. Nah, dalam pengalaman ibu ini, apakah pihak sekolah, khususnya guru BK di sekolah Raisa, udah ada guru BK apa wali kelas? Wali kelas ya. Wali kelas ini biasanya kan membantu ya masalah-masalah itu. Jadi si Raisa ini pernah cerita gak ke wali kelas itu tentang masalah-masalah Paling ya suka sih dia, anaknya suka ngadu emang. Suka ngadu, kalau anak-anak itu suka ngadu pengen bu ini sini ini gitu, suka gitu. Dan terakhir, apa harapan ibu dan pesan gitu ya terhadap sekolah atau guru kelasnya tentang anak-anak ini agar dapat tumbuh dan belajar dengan baik. Kalau pesan saya sih untuk guru ya, apa namanya, lebih emang sih kalau guru itu nggak mungkin satu-satu merhatiin itu ya, siswa ya, semua siswa, tapi maksudnya diusahakan untuk supaya guru itu lebih apa ya, lebih perhatian lagi, terus lebih bisa ngawasin gitu. Jadi jangan pas umpamanya apa namanya sesuatu yang terjadi di kelas itu yang masih jam pelajaran atau apa, guru keluar gitu. Jadi usahakan tuh guru bisa tahu gitu apa yang ada masalah gitu di kelas gitu. Soalnya ada kejadian kayak gitu waktu temennya Raisa sampai apa sih tangannya keinjek gitu sama temennya, guru nggak tahu. Ya seharusnya kayak waktu jam istirahat juga gurunya harus pantau. Ya jadi paling pesannya kayak gitu sih, harus ya guru lebih perhatian lagi. Harapannya ibu? Harapannya supaya bisa lebih baik lagi. bisa lebih baik lagi. Mandi. Sudah belas. Terima kasih ibu sudah meluangkan waktunya Ya, sama-sama. jadi narasumber saya. Oke. Dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan dari video wawancara yang saya lakukan, yaitu dari hasil wawancara dengan orang tua Raisya, diketahui bahwa Raisya anak kelas 4 SD yang aktif, suka membantu, dan mudah bergaul di sekolah. Kalau ada pelajaran yang sulit, terutama matematika, Raisya biasanya langsung bilang ke orang tuanya dan minta diajari. Ia juga sering cerita tentang kegiatan di sekolah, baik soal guru maupun teman-temannya. Raisya termasuk anak yang terbuka. Kalau ada masalah atau hal yang membuatnya bingung, dia lebih memilih untuk menceritakan daripada memendam sendiri. Orang tua Raisya pun selalu berusaha menjelaskan dengan sabar agar Raisya paham. Di sekolah, Raisya belum ada guru BK atau bimbingan konseling. Jadi kalau ada masalah, biasanya anak-anak langsung bicara ke guru kelas. Untungnya guru kelas Raisya pun cukup peduli dan mau mendengarkan cerita atau keluhan dari murid-muridnya. Namun orang tua Raisya berharap agar guru bisa lebih memperhatikan kondisi anak-anak di kelas, terutama saat ada masalah kecil seperti kejadian temannya terinjak. Harapannya sekolah bisa lebih baik lagi dan memperbaiki dan membimbing anak-anak supaya mereka bisa belajar dan tumbuh dengan nyaman.
Selanjutnya, pada pembahasan keempat, kita akan membahas tentang masalah yang terjadi di sekolah dasar. Di sini, saya akan mengkaitkan dengan hasil wawancara yang saya lakukan. Nah, berdasarkan informasi yang dari wawancara yang saya lakukan, masalah yang sering terjadi di sekolah dasar adalah kesulitan dalam belajar, khususnya dalam pembelajaran seperti matematika yang dialami oleh Raisya, serta kurangnya pengawasan guru terhadap siswa saat di kelas. Nah, selain itu, belum adanya guru BK khusus di sekolah juga menjadi kendala dalam penanganan masalah anak-anak, sehingga anak-anak biasanya langsung menyampaikan keluhannya kepada guru kelas. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan kelima, dan ini adalah pembahasan yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu solusi sebagai praktisi sekolah. Tindakan yang sebaiknya dilakukan terhadap masalah yang sering terjadi di sekolah dasar meliputi beberapa langkah strategis. Nah, yang pertama itu meningkatkan pengawasan dan perhatian guru. Nah, di sini guru perlu aktif dan konsisten dalam memantau kegiatan siswa selama proses pembelajaran maupun di luar jam pelajaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian seperti konflik antar siswa dan atau insiden fisik misalnya yang sudah ada di wawancara yang saya lakukan, yaitu temannya Raisya tidak sengaja diinjak oleh temannya. Nah, di sini dapat diketahui dan direspon dengan cepat dan tepat. Yang kedua yaitu mengembangkan pendampingan belajar yang individual. Nah, bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar seperti pelajaran matematika yang dialami oleh Raisya, guru perlu memberikan pendekatan pembelajaran lebih personal, misalnya dalam membuat kelompok kecil atau dalam media belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dan yang ketiga yaitu komunikasi terbuka antara guru, siswa, dan orang tua. Nah, guru perlu menciptakan suasana yang kondusif agar siswa merasa nyaman dalam menyampaikan keluhan dan perasaannya. Siswa seperti Raisya yang cenderung terbuka dan suka bercerita perlu diberi ruang untuk mengekspresikan dirinya. Komunikasi yang efektif juga harus dibangun dengan orang tua agar ada sinergi antara rumah dan sekolah. Nah, yang keempat yaitu memberikan bimbingan dan konseling secara terstruktur. Nah, di sekolah Raisya ini belum ada guru BK. Nah, jadi meskipun belum tersedia guru BK khusus di sekolah dasar, pihak sekolah dapat menunjukkan guru yang memiliki kapasitas untuk memberikan layanan konseling dasar. Nah, selain itu, sekolah dapat bekerja sama dengan konselor profesional secara berkala agar siswa tetap mendapatkan pendampingan sosial dan emosional yang memadai. Dan yang kelima yaitu melibatkan orang tua secara aktif. Nah, di sini orang tua memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan anak. Oleh karena itu, sekolah perlu menjalin komunikasi rutin dan mengajak orang tua untuk terlibat dalam setiap perkembangan dan masalah yang dihadapi anaknya, baik dari sisi akademik maupun emosional, sosial, dan sebagainya. Dan yang keenam yaitu meningkatkan kompetensi guru. Guru perlu dibekali dengan pelatihan atau workshop dan dalam menangani berbagai masalah siswa, baik yang berkaitan dengan pembelajaran maupun aspek sosial dan emosional anak peserta didik. Nah, dengan meningkatkan kapasitas ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Nah, itu dia pembahasan kita tentang pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita semua sebagai pendidik di masa depan. Kalau kamu punya pengalaman atau pendapat seputar topik ini, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya karena itu gratis. Biar kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.